Terima kasih Anda masih bersama Sergap. Pemirsa, penangkapan seorang bandar narkoba berlangsung dramatis. Pelaku nekat bersembunyi di kolong rumah panggung hingga dipaksa untuk keluar dan menyerahkan diri. Penangkapan seorang bandar narkoba di Desa Sukamaju, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara berlangsung dramatis. Pelaku, AI, sempat melawan bahkan nekat bersembunyi di bawah kolong rumah panggung warga. Butuh beberapa waktu sebelum AI akhirnya keluar dan menyerahkan diri. Polisi juga membekuk dua rekan AI di dua lokasi berbeda. Keberadaan ketiganya meresahkan warga karena kerap melakukan transaksi jual beli narkoba. Ketiga pelaku kini ditahan di Mapolres Batubara dan terancam hukuman 7 tahun penjara. Dari Batubara, Sumatera Utara, Fadli Pelka, iNews melaporkan. Warga digemparkan dengan temuan mayat bayi di dalam tas tergeletak di pinggir jalan dekat pemukiman. Polisi menduga pelaku pembuang bayi serta motifnya termasuk dugaan bayi ini merupakan hasil hubungan di luar nikah. Warga digemparkan dengan temuan mayat bayi di dalam tas di pinggir jalan dekat pemukiman di Gang Masjid Al-Hidayah, Kelurahan Timur Indah 5, Kota Bengkulu. Polisi melakukan olah TKP dan mengidentifikasi jasad korban. Seperti itu pas ke bawah nengok ada tas. Iya, tas Mas. Udah ada sini aku. Angkat ngapa berat. Aku putar tas tuh kan. Perumahan residen. Putar, buka. Pas jadi buka ada ordeng itu tutup di atas. Aku tarik ordengnya ada pala bayi. Jasad bayi kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Bengkulu untuk diotopsi. Tersebut selanjutnya untuk masalah jenis kelamin dan apakah ada luka atau tidaknya, nanti pihak rumah sakit yang akan mengatakan hal tersebut. Polisi masih menyelidiki pelaku pembuangan bayi serta motifnya, termasuk dugaan bayi ini merupakan hasil hubungan gelap di luar nikah. Dari Bengkulu, Endro Dwirawan, iNews melaporkan. Ya pemirsa, karena tanah warisan, seorang anak di Kebumen, Jawa Tengah tega membunuh ibu kandungnya yang berusia 83 tahun. Pelaku pernah menjual bagian tanah warisannya, meminta tambahan namun ditolak korban. Hartoyo, warga Karanggedang, Suruang, Kebumen, ditangkap polisi setelah menganiaya ibu kandungnya hingga tewas. Padahal Juni lalu Hartoyo baru bebas dari penjara karena program asimilasi. Hartoyo menganiaya ibu kandungnya yang menolak memberi bagian tanah warisan karena 5 tahun lalu Hartoyo sudah diberi bagian tanah warisan seluas 30 ubin dan dijual. Hartoyo juga sudah menyepakati tidak akan meminta bagian tanah warisan lagi. Itu mungkin merubah surat pernyataan. Orang tua saya nggak mau, saya mah hanya ingin merubah surat pernyataan itu, tapi orang tua saya nggak mau. Pas setelah memukul ibu kandung. Dari hasil penyelidikan polisi, selain dianiaya dengan botol, Hartoyo juga melakukan pemukulan pada ibu kandungnya hingga terjatuh. Dari catatan kepolisian, Hartoyo sudah 3 kali menjalani hukuman, termasuk menganiaya saudara kandungnya dengan senjata tajam. Memaksa pada ibunya untuk merubah surat warisan, ya, yang dimana dulu pernah dia diberikan warisan tanah, namun oleh si tersangka ibunya dipaksa untuk merubahnya, sehingga si tersangka kalap karena ibunya tidak mau merubah surat pernyataan warisan tersebut. Nah, si tersangka karena dia seorang lepas dari napi, tidak punya pekerjaan dan emosi dan Tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara dijerat pasal penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Barang bukti yang diamankan botol yang digunakan untuk menganiaya. Dari Kebumen, Jawa Tengah, Joy Hartoyo, iNews melaporkan. Seorang muncikari di Kota Medan, Sumatera Utara diserahkan ke kantor polisi oleh seorang wanita yang anaknya dipekerjakan sebagai PSK. Sejumlah anak-anak di bawah umur ditawarkan pada sejumlah pria dan ditampung di rumah spa. Praktik prostitusi terungkap dari percakapan di handphone tentang tarif kencan.
Sejumlah gadis remaja di bawah umur ini menangis di kantor Polsek Medan Labuhan setelah dipaksa keluar dari rumah spa Mawar, Kota Medan oleh seorang ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga yang menggerebek spa sendirian marah karena anaknya ditawarkan pada pria pelanggan spa. Wanita ini juga memaksa seorang pria yang merupakan muncikari dan dibawa ke kantor polisi yang berdekatan dengan Mawar Spa. Wanita ini mengetahui praktik prostitusi anak di bawah umur karena mendapati percakapan di handphone putrinya terkait tawar-menawar tarif kencan. Bahkan putrinya justru lari ke spa yang diduga sebagai tempat penampungan dan digunakan untuk praktik prostitusi. Om-om, ya kan anak-anak, kok jadi kawan ada om-om ini tentang ada di situ negoan, bicara masalah uang. Udah, kau ambil lah anak ayam, panggil cari kawan-kawan kau, jangan sendiri katanya. Ya, udah, kita jumpa di mana? Itulah yang aku baca. Udah terhapus pula, terhilang Twitter dia. Tadi aku mau laporkan ini juga ke Yaspi, ke sekolahnya. Kalau dia ke belakang, dia udah lari dari pintu belakang, keluar. Dia ambil, dia udah cepur lah di pasar. Berarti sebelumnya udah jelas orang ini ada pertemuan. Anak-anak yang dipekerjakan di spa oleh muncikari masih berstatus pelajar. Para korban perdagangan kini menjalani pemeriksaan di Polres Pelabuhan Belawan. Sementara pria yang merupakan muncikari masih menjalani pemeriksaan terkait perdagangan anak di bawah umur yang dilakukan. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Ya pemirsa, perbuatan tidak terpuji berjoget di jalan raya demi konten media sosial kembali terulang. 3 wanita berjoget di zebra cross saat lampu lalu lintas menyala merah di Kota Mamuju, Sulawesi Barat. Padahal sebelumnya aksi serupa di Jembatan Suramadu telah diberi sanksi hukum. Video ini viral di media sosial. 3 ibu-ibu berjoget TikTok di Jembatan Suramadu, Jawa Timur. Aksi ketiga warga Tambak Gringsing, Surabaya ini dinilai membahayakan keselamatan. Namun aksi tidak terpuji itu juga dilakukan 3 wanita di Kota Mamuju, Sulawesi Barat. 3 wanita berjoget di lampu merah di Kota Mamuju. Mereka berjoget di tengah jalan saat lampu lalu lintas menyala merah. Polisi telah menyelidiki rekaman video tersebut. Ketiga pelaku dapat dijerat dengan beberapa pasal untuk memberi efek jera. Dari lalu lintas banyak yang menindak menggunakan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 karena menggunakan kendaraan. Namun ini dia hanya mengganggu ketertiban umum, termasuk kepentingan umum, menggunakan kepentingan umum seperti zebra cross yang dia gunakan ketika lampu menyala merah, dia gunakan untuk melakukan challenge tersebut. Kayak kita sosialisasikan kepada masyarakat Mamuju, jangan dicontoh karena merupakan hal itu hal yang salah. Kasus 3 ibu-ibu yang melakukan joget TikTok di Jembatan Suramadu, Jawa Timur dijerat secara hukum. Polisi mengenakan sanksi administratif atas perbuatan melanggar Undang-Undang Lalu Lintas dengan denda Rp500.000. Mereka juga diminta membuat pernyataan permintaan maaf yang wajib diumumkan di sosial media. Dari Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, Abdul Jalal, iNews melaporkan.